Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gradien dan divergensi pada fungsi vektor dan fungsi skalar. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah operator del dan bagaimana cara mengoperasikannya ke dalam gradien dan divergensi serta divergensi gradien. Pertama adalah operator del. Operator del sendiri merupakan operator pada diferensial vektor yang disimbolkan dengan lambang segitiga terbalik dibaca nabla yang didefinisikan dalam bentuk turunan parsial sebagai berikut. Nabla sama dengan do per do xi atau turunan terhadap variabel x pada vektor satuan i ditambah do per do yj atau turunan terhadap variabel y pada vektor satuan j ditambah do per do zk atau turunan terhadap variabel z pada vektor satuan k. Operator del ini yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan gradien, divergensi, dan curl. Selanjutnya adalah gradien. Misalkan ada sebuah fungsi medan skalar. Fungsi ini dilambangkan dengan pi. Gradien hanya bisa beroperasi pada medan skalar. Turunan parsial dari medan skalar ini akan menghasilkan suatu medan vektor. Nah, medan vektor ini yang dinamakan sebagai gradien fungsi skalar. Bagaimana cara menentukan gradien fungsi skalar ini? Misalkan ada suatu pi x, y, z yang terdefinisi dan didefinisikan pada setiap titik x, y, z dalam ruang R3, maka gradien phi atau grad phi atau nabla phi didefinisikan sebagai fungsi nabla kita kalikan dengan fungsi pi. Nah, diperoleh nabla phi sama dengan do phi per do xi ditambah do phi per do yj ditambah do phi per do zk. Yang perlu diingat adalah gradien selalu mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Gradien memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jika pi dan si adalah suatu fungsi-fungsi skalar yang diferensiabel pada setiap titik x, y, dan z, dan c adalah suatu bilangan real, maka berlaku yang pertama, nabla dari phi ditambah si sama dengan nabla phi ditambah nabla si. Yang kedua, nabla dari c dikalikan phi sama dengan c dikalikan nabla phi. Yang ketiga, nabla dari phi dikalikan si sama dengan si dikalikan nabla phi ditambah phi dikalikan nabla si. Agar lebih jelas, akan dibahas contoh soal pada gradien fungsi skalar. Misalkan suatu fungsi skalar pi x, y, z sama dengan 3x kuadrat y dikurangi 3y pangkat 3z pangkat 2, tentukanlah nilai dari gradien phi. Nah, gradien phi dapat kita temukan dengan mengalihkan fungsi nabla dengan fungsi skalar yang ada. Maka kita menurunkan fungsi skalar ini terhadap masing-masing nilai x, y, dan z. Kita peroleh turunan dari pi terhadap fungsi x, turunan pi terhadap fungsi y, dan turunan pi terhadap fungsi z. Kita peroleh turunan dari 3x kuadrat y diambil y pangkat 3z kuadrat adalah 6xy. Nah, 6xy ini kita peroleh dengan menurunkan nilai x. X kuadrat kita turunkan menjadi 6x. Sementara y kita anggap sebagai konstanta, sedangkan y pangkat 3 dan z pangkat 2 nilainya adalah 0 karena dalam fungsi ini tidak ada nilai variabel x. Selanjutnya dengan cara yang sama kita turunkan fungsi pi terhadap variabel y sehingga diperoleh nilai 3x kuadrat diambil 3y kuadrat z. Nah, selanjutnya kita turunkan nilai pi terhadap variabel z sehingga diperoleh min 2y pangkat 3zk. Nah, bagaimana cara menentukan nilai pi pada
titik 1, min 2, dan min 1. Caranya adalah kita tinggal mensubstitusikan nilai titik-titik tersebut ke dalam fungsi vektor yang telah kita peroleh. Nah, didapatkan bahwa gradien Pi sama dengan min 12I diambil 9J diambil 16K. Selanjutnya adalah divergensi. Divergensi biasa dilambangkan dengan nabla dot atau div dot. Berbeda dengan gradien, divergensi ini bekerja hanya pada medan vektor. Nah, turunan parsial dari medan vektor tersebut akan menghasilkan suatu medan skalar yang disebut dengan divergensi fungsi vektor. Nah, bagaimana cara menentukan divergensi fungsi vektor? Misalkan ada suatu medan vektor F yang berada di ruang 3, terdefinisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, dan Z dengan medan skalar F, G, dan H yang memiliki turunan parsial pertama. Maka F dapat didefinisikan sebagai berikut. Diferensial F atau div F atau nabla F dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan operator del terhadap fungsi medan skalar F, G, dan H. Kita peroleh nabla dot F sama dengan operator del dikalikan fungsi F, dikalikan fungsi G, dan dikalikan fungsi K. Maka nabla dot F sama dengan turunan dari fungsi F terhadap variabel X ditambah turunan dari fungsi G terhadap variabel Y dan turunan dari fungsi H terhadap variabel Z. Yang perlu diingat dari divergensi adalah ia mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar atau kebalikan dari gradien. Selanjutnya adalah sifat-sifat divergensi. Misalkan suatu fungsi f dan g adalah vektor-vektor yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z, sementara pi adalah fungsi skalar yang kontinu dan diferensiabel terhadap x, y, dan z, serta a dan b adalah bilangan real. Maka berlaku sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, nabla dot a dikali fungsi f ditambah b dikali fungsi g sama dengan menjumlahkan nabla dot v dikali a dengan nabla dot g dikali b. Yang kedua, diferensial dari fungsi pi dikali fungsi f sama dengan terlebih dahulu mendiferensialkan fungsi f lalu dikalikan fungsi pi dengan gradien fungsi pi didiferensialkan dengan fungsi f. Yang ketiga, nabla dot f cross g sama dengan nabla cross f dot g dikurangi f dot nabla cross g. Yang keempat adalah nabla dot nabla cross f hasilnya adalah 0. Selanjutnya akan dijelaskan contoh soal mengenai divergensi. Misalkan ada suatu fungsi f x, y, z sama dengan x kuadrat y, z, i ditambah 3x, y, z pangkat 3j ditambah dengan x kuadrat min z pangkat 2k. Carilah diferensial f. Maka diferensial f sama dengan kita mengalihkan fungsi nabla dikali dengan vektor yang ada. Maka kita menurunkan fungsi f terhadap variabel x, yaitu turunan dari x kuadrat yz terhadap x, maka diperoleh 2x yz. Selanjutnya adalah turunan dari fungsi g terhadap variabel y diperoleh 3xz kuadrat ditambah dengan turunan dari fungsi h terhadap variabel z atau nilainya sama dengan negatif 2z.
Contoh soal yang kedua, misalkan suatu fungsi vektor A x kuadrat zi ditambah 2y pangkat 3z kuadrat j ditambah x y kuadrat zk. Tentukan nabla A pada titik 1, min 1, dan 1. Maka diperoleh diferensial A sama dengan turunan fungsi f terhadap variabel x atau turunan x kuadrat z terhadap x. Kita peroleh 2xz, lalu turunan fungsi g terhadap variabel y kita peroleh min 6y kuadrat z kuadrat ditambah dengan turunan fungsi h terhadap variabel z kita peroleh x y kuadrat. Nah, nilai dari diferensial A pada titik 1, min 1, dan 1 adalah kita substitusikan nilai-nilai titik tersebut ke fungsi skalar yang tadi kita peroleh. Kita peroleh nabla dot A hasilnya sama dengan min 3. Selanjutnya adalah materi divergensi dan gradien. Jika pi adalah fungsi skalar yang dapat diferensialkan 2 kali, maka untuk menentukan divergensi gradien dari pi, yang pertama kita tentukan dulu gradien dari pi, seperti rumus yang ada sebelumnya. Selanjutnya kita mengalihkan kembali nabla dengan gradien pi yang tadi telah diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya akan dibahas melalui contoh soal. Misalkan pi x, y, z sama dengan 2x pangkat 3, y pangkat 2, z pangkat 4. Tentukanlah diferensial gradien pi pada titik 1, min 1, dan 1. Nah, langkah yang pertama adalah dengan menentukan gradien dari fungsi skalar tersebut. Kita kalikan nabla dengan fungsi skalar yang ada. Kita peroleh turunan 2x pangkat 3, y pangkat 2, z pangkat 4 terhadap x, yaitu 6x pangkat 2, y pangkat 2, z pangkat 4. Selanjutnya adalah turunan pi terhadap y, diperoleh 4x pangkat 3, y, z pangkat 4. Dan turunan dari pi terhadap variabel z, yaitu 8x pangkat 3, y pangkat 2, dan z pangkat 3. Nah, dengan mencari gradien dari pi, kita mengubah fungsi skalar menjadi suatu fungsi vektor. Langkah yang kedua adalah menentukan divergensi dari fungsi vektor yang telah terbentuk tadi. Caranya dengan mengalihkan nabla terhadap fungsi vektor yang kita peroleh tadi. Sehingga diferensial gradien pi sama dengan turunan dari vektor f terhadap variabel x atau 12x y pangkat 2z pangkat 4 ditambah dengan turunan g terhadap variabel y, yaitu 4x pangkat 3z pangkat 4 ditambah dengan turunan h terhadap variabel z, yaitu 24x pangkat 3, y pangkat 2, z pangkat 2. Selanjutnya, langkah ketiga adalah mensubstitusikan titik ke dalam persamaan. Nah, untuk menentukan nilai dari diferensial gradien pi, caranya adalah memasukkan nilai 1, min 1, dan 1 ke dalam fungsi skalar yang telah kita temukan tadi, sehingga diferensial gradien pi sama dengan 12 ditambah 4 ditambah 24, diperoleh 40. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.